Sesungguhnya kita semua ingin menikmati hidup bersukacita. Sukacita adalah ekspresi yang luar biasa ketika kita menjalani dan menikmati hidup. Ada beberapa pendapat bahwa penyakit yang terjadi, penyakit yang kita alami adalah akibat dari kita kurang bersukacita atau tidak bersukacita. Sehingga kita stres dan menjadi jatuh kepada penyakit. Renungan pekabaran Sabtu ini yang didasarkan dalam Filipi 4 ayat 4 hingga ayat 6 dikatakan demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bagaimana agar kita bersukacita? Memanglah tidak mudah. Ada berbagai faktor yang dapat menjadi pemicu, baik itu dari dalam diri kita, baik itu dari luar diri kita. Demikian surat Paulus kepada jemaat Filipi ketika ia mengabarkan Injil bersama rekan kerjanya Eudia dan Sintike. Mereka sama-sama mengabarkan Injil, dan dalam pekabaran Injil itu begitu banyak orang yang semakin bertumbuh dan semakin percaya. Siapakah yang menyebabkan pertumbuhan itu? Dalam itu semua, Eudikia dan Sintike saling menyatakan kehebatannya, bahwa merekalah yang berperan dalam itu semua. Sesungguhnya kesombongan membuat hubungan mereka menjadi retak, dan sukacita itu mulai hilang di tengah-tengah mereka. Sehingga Rasul Paulus menasehatkan supaya sehati sepikir. Memang terkadang orang sombong akan sangat sulit untuk nasihati, tapi Paulus pada saat itu menjadi penengah antara Eudikia dan Sintike, sehingga mereka mampu bisa berdamai dan kembali bersukacita dalam mengabarkan Injil. Dan satu yang perlu kita ingat, kesombongan memang menjadi penghambat untuk menikmati hidup sukacita dan menjadi kendala bagi kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Lalu bagaimana agar kita memperoleh sukacita itu? Dikatakan tadi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Paulus tidak ingin agar setiap orang itu sombong. Paulus tidak ingin agar setiap orang itu memegahkan dirinya atas kebaikan yang dia peroleh. Namun sukacita dapat makin kita rasakan apabila kita telah melakukan hal-hal yang baik. Kebaikan itu perlu dilakukan karena Tuhan sudah dekat. Dan yang kedua, janganlah kita khawatir. Nyatakanlah kekhawatiran kita di dalam doa. Mintalah kepada Tuhan melalui permohonan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah berharap di dalam doa kita. Dan yang ketiga, marilah berpikir positif. Berpikir positif adalah memainkan nalar untuk kebaikan yang menyenangkan pikiran, hati, jiwa kita. Melalui nats ini, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita diingatkan, marilah bersukacita. Jangan sombong, lakukanlah kebaikan, berdoalah dan berpikirlah positif. Dengan demikian, pasti Tuhan akan memberkati kita dan menikmati sukacita yang meluap-luap. Tuhan memberkati, amin.